Di jantung timur Nusantara, bentangan hutan Papua berdiri sebagai salah satu wilayah terakhir di dunia yang masih menyimpan keaslian alam dalam skala hampir tak tersentuh manusia. Pepohonan raksasa menjulang dari akar yang tertutup lumut hingga pucuk yang menyentuh kabut tipis. Udara lembab penuh aroma tanah basah, dedaunan membusuk, dan embun yang tertahan di sela semak. Di balik kerimbunan ini, kehidupan berlangsung dalam ritme yang telah ada jauh sebelum manusia mengenal nama tempat ini. Setiap lapisan vegetasi menyembunyikan rahasia, dari lantai hutan yang gelap hingga kanopi tinggi yang disinari cahaya matahari pagi. Cahaya pertama menembus pucuk-pucuk pohon merbau dan matoa saat burung cenderawasih mulai bergema. Mereka menari di dahan-dahan kokoh, menebarkan bulu berwarna emas, merah, atau hitam legam, tergantung spesies. Suara siulan panjang berpadu dengan hentakan sayap, menciptakan irama alam yang khas. Kawanan kasuari, nuri, dan kakatua kelabu turut mengisi pagi dengan terbang dan bercengkrama di antara liana dan anggrek hutan. Hutan di sini bukan sekadar tempat tinggal, tetapi panggung kehidupan yang telah dibentuk oleh evolusi panjang dan keterasingan geografis. Di lantai hutan, dedaunan kering yang berserakan menjadi permadani lembut yang meredam langkah. Jamur berwarna oranye, ungu, dan biru tumbuh dari batang kayu lapuk. Di balik celah akar dan bebatuan, serangga endemik berkeliaran, membawa sisa organik yang jatuh dari atas. Jejak kaki babi hutan dan kanguru pohon kadang terlihat samar. Hewan-hewan ini bergerak diam-diam, beradaptasi dengan medan curam dan cahaya terbatas. Mereka tahu kapan harus bersembunyi, kapan harus mencari makan, mengikuti siklus alam yang tidak diatur oleh jam manusia. Lapisan tengah hutan dihuni mamalia kecil dan reptil yang menjelajahi batang dan cabang pohon. Kuskus bertotol, bergerak lambat di malam hari, mencari buah dan dedaunan muda. Mata mereka yang besar, bersinar saat terkena pantulan cahaya rembulan. Soa-soa raksasa berdiam diri, seolah menjadi bagian dari batang pohon. Mereka mengandalkan kamuflase untuk menghindari predator, sementara lidah mereka bergerak cepat mengendus serangga yang lewat. Setiap spesies di hutan Papua memiliki peran sebagai penyebar biji, pengendali populasi, atau penghancur sisa organik. Hubungan antar makhluk hidup di hutan ini bukan kebetulan. Burung yang memakan buah menyebarkan biji ke lokasi baru melalui kotoran mereka. Mamalia kecil menggali tanah dan menciptakan rongga udara yang membantu akar pohon bernapas. Mikroorganisme dan jamur mengolah sisa daun dan ranting menjadi mineral yang memperkaya tanah. Tanpa interaksi ini, ekosistem akan runtuh perlahan. Harmoni yang tampak tenang itu adalah kerjasama, tak terlihat dari jutaan organisme yang hidup berdampingan. Keutuhan hutan Papua juga ditopang kondisi geografis. Pegunungan curam, lembah berkabut, sungai deras, dan rawa luas menciptakan zona isolasi sulit dijangkau manusia. Beberapa wilayah bahkan tidak memiliki jalur transportasi modern dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki berhari-hari. Di balik tantangan itu, tersimpan bentang alam yang belum tersentuh mesin. Air sungai yang mengalir dari pegunungan Jayawijaya membawa mineral alami dan mendukung kehidupan ikan-ikan kecil, udang air tawar, dan buaya muara yang berteduh di tepiannya. Sungai-sungai ini menjadi urat nadi yang menghubungkan satu ekosistem dengan yang lain. Hutan Papua menyimpan pepohonan berusia ratusan tahun, dengan diameter melampaui pelukan beberapa orang dewasa. Kulit batang tebal dihiasi lumut, dan tanaman epifit yang menggantung, seperti tirai alami.
Akar pohon merambat puluhan meter, menancap kuat pada tanah subur. Kanopi menutupi langit, menyaring sinar matahari menjadi cahaya kehijauan lembut. Dari lantai hutan, hanya celah-celah kecil yang menunjukkan langit biru. Selebihnya lukisan dedaunan bergoyang perlahan oleh angin. Di sela akar, aliran air kecil membentuk sungai mikro bagi satwa. Katak pohon dengan warna mencolok bertengger di daun. Tubuh lembab dan mata waspada terhadap predator. Suara jangkrik dan tonggret membentuk lapisan bunyi yang menjadi latar alami sepanjang hari. Predator dan mangsa hidup berdampingan dalam lingkaran yang tak pernah berhenti. Ular piton menggantung di cabang, menunggu mangsa. Elang Papua melayang tinggi, mengawasi lantai hutan untuk mencari hewan yang bergerak ceroboh. Kasuari menjaga wilayahnya, mencari buah sekaligus mempertahankan area dari gangguan. Keseimbangan ini adalah mekanisme ekologis yang menjaga populasi tetap stabil. Rawa sungai dan danau tersebar di seluruh hutan, menyediakan habitat bagi reptil, mamalia semi-akuatik, dan burung air. Buaya muara berdiam di permukaan air, hanya matanya yang muncul, mengintai mangsa. Ikan kecil berenang di aliran deras maupun kolam dangkal, membentuk bagian dari rantai makanan yang saling terhubung. Pohon bakau di tepian sungai dan pesisir melindungi abrasi dan menjadi tempat berkembang biak ikan dan udang. Habitat ini menjadi awal dari rantai kehidupan yang terhubung ke hutan dataran rendah dan pegunungan. Di pegunungan tinggi, lumut, anggrek, dan pohon berkanopi rendah menggantikan pepohonan menjulang. Suhu lebih dingin, kabut tipis turun perlahan menyelimuti lereng. Satwa seperti kanguru pohon, tikus tanah endemik, dan burung kecil beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Mereka mencari makan di semak rendah dan celah bebatuan, hidup dalam zona yang seolah terpisah dari dunia bawah. Hutan Papua menyimpan kehidupan mikro yang menjadi motor tersembunyi ekosistem. Bakteri pengurai, jamur mikroskopis, dan serangga tanah mendaur ulang sisa organisme menjadi nutrisi baru. Tanah menjadi subur, air tetap bersih, tumbuhan tumbuh kembali tanpa campur tangan manusia. Siklus ini berjalan otomatis, dan setiap gangguan dapat menimbulkan dampak besar bagi keseluruhan ekosistem. Komunitas lokal menjaga hutan melalui kearifan turun-temurun. Mereka mengenali perilaku satwa, musim buah, dan memahami bahwa menjaga hutan berarti menjaga kehidupan mereka sendiri. Wilayah adat memiliki aturan tegas untuk melarang perburuan dan penebangan pohon tertentu. Jejak kearifan ini menjadi benteng tak terlihat bagi kelestarian hutan, yang sekaligus menjadi laboratorium hidup bagi peneliti dan konservasionis. Di senja hutan Papua, cahaya terakhir menembus kanopi, menari di atas pepohonan raksasa. Angin membawa aroma tanah basah dan daun gugur, menyelimuti kehidupan yang terus berdetak. Burung, predator, dan mangsa bergerak dalam harmoni yang rapuh namun abadi. Hutan Papua bukan sekadar tempat, ia adalah tarian kehidupan, janji alam, dan pengingat bahwa keindahan sejati ada di tangan mereka yang bersedia melihat, mendengar, dan menjaga. Namun di balik keheningan itu, bayang ancaman perlahan merambat. Suara mesin kadang terdengar jauh di balik lembah, menandai langkah kecil manusia yang terus mendesak batas liar. Pepohonan tua yang berdiri ratusan tahun bisa tumbang hanya dalam hitungan menit, meninggalkan sunyi yang tak lagi sama. Burung-burung cenderawasih terbang gelisah, kehilangan tempat menari. Sungai yang dulu jernih mulai keruh oleh tanah longsor dan limbah. Hutan yang dulu menjadi simfoni kehidupan perlahan berubah menjadi gema kehilangan. Namun alam selalu punya cara untuk bertahan. Di antara batang yang tumbang, benih-benih baru mulai tumbuh. Daun muda muncul dari ranting kering, membawa harapan bahwa kehidupan belum menyerah.
Kuskus masih bergelantungan di malam hari. Burung masih bernyanyi saat fajar datang. Seolah ingin berkata bahwa selama manusia mau belajar menghargai, hutan ini masih punya kesempatan untuk bernapas. Bagi penduduk asli Papua, hutan bukan sekadar rumah. Tarik ia adalah darah, napas, dan ingatan. Mereka tahu jika satu pohon tumbang sembarangan, satu roh akan pergi bersama waktu. Jika seekor kasuari terbunuh, maka seimbanglah yang terguncang. Dalam pandangan mereka, hutan bukan milik siapapun, tetapi titipan yang harus diserahkan kembali kepada anak cucu. Dalam keadaan utuh, maka di antara kabut dan pepohonan raksasa itu, tersimpan pesan yang lebih dalam dari sekadar keindahan alam, bahwa kehidupan di bumi bergantung pada keseimbangan, dan bahwa hutan Papua adalah nafas terakhir dari dunia yang masih suci. Jika kita kehilangan hutan ini, maka bukan hanya burung dan pepohonan yang hilang, melainkan juga bagian dari jiwa manusia yang ikut lenyap bersama senja di timur Nusantara.